Didampingi kuasa hukumnya, Mukti Ali, seorang pedagang daging sapi, mendatangi Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, mendaftarkan gugatan pra-peradilan. Mukti Ali adalah satu dari beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Banyumas dalam kasus dugaan korupsi dana penyelamatan sapi betina sebesar 440 juta rupiah yang digelontorkan Kementerian Pertanian kepada kelompok tani, di mana Mukti Ali di situ sebagai pendamping kelompok ternak sapi Mekarjaya. Di saat itu sapi banyak sekali. Ini semuanya waktu itu ada berapa sapi Mas Mukti? Ya kalau puncak sapi itu ya sampai ada sekitar 50-an. Itu penggemukan atau penyelamatan betina? Kuasa hukum Mukti Ali mengakui langkah klien yang mengajukan gugatan pra-peradilan merupakan jurisprudensi atas langkah hukum yang dilakukan Komjen Budi Gunawan yang gugatannya terhadap KPK beberapa waktu lalu dikabulkan Hakim Sarpin. Mukti Ali sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang ada di Polres Banyumas. Dasarnya mengajukan pra-peradilan karena ini kita mendasarkan kepada hukum yang berkembang di masyarakat. Sementara ini untuk penetapan tersangka yang dahulu belum masuk dalam jurisdiksi pra-peradilan, dengan adanya putusan pengadilan Jakarta Selatan, penetapan tersangka bisa dijadikan jurisdiksi pra-peradilan. Langkah yang sama dilakukan bekas Menteri Agama Surya Dharma Ali. Didampingi kuasa hukumnya, SDA bersiap ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendaftarkan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK 9 bulan lalu. Saat itu KPK menetapkan SDA sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana haji Kementerian Agama yang berlangsung antara tahun 2012 hingga 2013. Sebagai tersangka tentu tidak ada kata lain kecuali saya harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan hukum dalam rangka menemukan keadilan yang saya maksud. Langkah yang ditempuh baik Surya Dharma Ali yang mantan menteri sampai Mukti Ali si tukang sapi adalah hak hukum mereka. Tetapi ini menjadi seperti bola salju yang sempat dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya akibat dari keputusan Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Komjen Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Banyak yang menilai keputusan Hakim Sarpin saat itu kontroversial. Penilaian negatif atas keputusan Hakim Sarpin ketika itu bukan cuma lewat demo-demo di jalanan, di KPK, atau komentar-komentar miring sejumlah pakar. Keputusan itu dianggap bakal mengacaukan sistem peradilan negeri ini. Sarpin bahkan jadi topik hangat bergambar di media sosial. Banyak meme tentang keputusannya saat itu. Ada yang mendukung keputusan Sarpin ketika itu. Bahkan ada juga pakar hukum yang menilai Hakim Sarpin ibarat telah mendobrak pintu yang tertutup. Pertimbangan Hakim Sarpin dalam keputusannya dianggap sebagai penemuan hukum dan telah sejalan dengan hukum sebagai sistem norma dan logika yang dapat membawa pencerahan kepada masyarakat. Adakah Mukti Ali si tukang sapi atau Surya Dharma Ali yang bekas menteri bakal terkabul gugatan pra-peradilannya?